dan saya mau mulai saudara dengan kita belajar untuk menerima berkat dan memberkati dan menarik berkat saudara. Saudara setelah kita perang jangan lupa menjarah saudara. Saudara menjarah adalah sesuatu bagian yang seringkali kita saudara tidak ingat dan lupa. Tetapi itu sebenarnya bagian dari setiap peperangan. Saudara setiap kali Daud selesai berperang, maka dia mendapat banyak berkat tinggal bagi-bagi. Setiap kali raja-raja berperang, saudara dan setiap kali kita mendapat saudara tempat-tempat pintu-pintu daerah yang terbuka. Salah satu ini saudara. Kita hari itu perang dengan 9 gunung, betul kan? Saudara ya, dan kita duduki 9 gunung. Saudara begitu kita perang dengan 9 gunung, semua pintu terbuka. Saudara gunung agama yang hari itu dinaiki oleh Bapak Samuel dengan Ibu Deborah dan Imelda dan sebagainya. Saudara orang tiba-tiba berkata ada 3 hektar, ada 10 hektar, ada 300 hektar. Silakan pakai, silakan kembangkan. Ini bagian dari menjarah. Ini bagian daripada kemenangan. Saudara, tidak cuma itu saja saudara. Saudara tiba-tiba saya ketemu dengan bupati. Saudara dan bupatinya berkata, Ibu kalau mau bikin koperasi di tempat ini. Kalau mau mulai bikin bisnis. Kami akan permudah. Semua surat-surat akan kami tolong. Dan kita naik bisnis. Saudara ada kurang lebih 5 saudara bisnis yang ditawarkan hanya selesai doa. Saudara yang pertama mereka menawarkan apa? Karpet. Saudara ada sebuah karpet, ada pabrik karpet yang dia bisa custom. Jadi artinya mau gambar apa aja bisa. Saudara dan tiba-tiba dia bilang, mau gak Mahanaim bikin karpet-karpet profetik? Kami siap ya untuk mencetak dan Mahanaim yang jual yang untung. Dari kami modalnya saja. Saudara tiba-tiba, saudara ada pabrik lain. Bayangin pabrik bumbu yang memegang bumbu saudara ya. Jadi opor apapun, restoran-restoran di seluruh Indonesia. Saudara dan pabrik itu juga datang ke kita dan berkata, mau gak Mahanaim pegang bumbu? Saya tidak jual selama ini ke retail, ke kecil-kecil. Saya jualnya cuma ke restoran-restoran. Saudara dan dia berkata kalau Mahanaim mau pegang retailnya. Artinya jual kecil-kecil. Silakan. Saya bahkan kasih lebih murah. Daripada saya jual ke restoran. Ataupun ke hotel. Saudara sekali lagi. Kita ini setiap kali perang. Tuhan gak bohong. Tuhan berikan carahan. Tetapi seringkali yang menjadi problem kedua dari hidup kita. Dari Mahanaim adalah kita tidak punya roh. Ya. Saudara ketekunan, ketaatan. Saudara hikmat, excellent untuk apa? Mengelola. Hari-hari ini saya berdoa supaya saudara tidak cuma minta. Supaya jarahan. Tapi saudara minta untuk mengelola. Minta roh excellent yang dipunyai oleh Daniel. Saudara roh excellent, saudara itu dipunyai oleh Daniel dan Alkitab menyebutnya sampai 3 kali. Saudara itu pakai istilah macam-macam. Di bahasa Inggris salah satu diterjemahkan dengan roh excellent. Saudara dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan roh luar biasa. Saudara saking gak ada kata saudara ya. Saudara saking gak ada kata jadi di Indonesia saudara diterjemahkan dengan roh luar biasa. Saudara saya gak tahu lagi lah saudara ya. Kalau bahasa Ibrani mungkin apa? Mungkin Samuel lebih tahu. Saudara roh yang ajaib. Saudara dan Tuhan sediakan tidak cuma buat Daniel. Tuhan sediakan buat kita. Amin. Di akhir zaman kita harus punya roh ini. Supaya kita tiba-tiba bisa menjadi pengelola.
Dan Tuhan bisa percayakan apa saja. Supaya jangan di tangan kita itu hancur. Tapi kita mau supaya di tangan kita semua menjadi besar. Semua menjadi ajaib. Oke, amin. Oke, sekarang kita mau belajar saudara ya. Mulai dari tahapnya ya tadi ya. Saudara perang, sudah perang. Saudara sehabis perang, kita menjarah. Sehabis menjarah, kita minta saudara roh excellent atau roh luar biasa untuk mengelola dan mengembangkan menjadi besar. Ya, itu sebuah tahapan. Sebuah tahapan, saudara. Nah, sekarang saudara kita mau mulai saudara mulai dari menjarahnya aja. Tadi perangnya sudah, ya. Tolong di saudara saya bukakan saudara yang pertama, surya kebenaran. Ya, itu bagian daripada menjarah yang pertama saudara. PowerPoint-nya boleh keluar. Saya sudah pesan sama Piroy. Saudara yang hari pertama saudara, yang surya kebenaran. Dari doa. Maleakhi 4, saudara ya. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Maleakhi 4 ayat yang kedua, ini carahan pertama, carahan pertama. Saudara ini juga sebenarnya dari saudara ya. Yang pertama, yuk kita baca sama-sama. Ya, terima kasih sudah muncul, sudah. Terima kasih. Oke. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Sekali lagi ya. Dan kata kamu ganti nama saya, ganti nama masing-masing. Tapi saya Indriati Cipto Purnomo ya. Ganti nama masing-masing ya. 3, 2, 1. Tetapi saya Mikael Indriati Cipto Purnomo yang takut akan nama Tuhan, bagi Indriati Cipto Purnomo, Mikael Wenas akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Maka saya Indriati Mikael Cipto Purnomo akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Oke, sekarang apa yang kita ambil dari sini? Saudara yang pertama, saudara, adalah surya kebenaran. Surya terbit, surya kebenaran. Saudara, pada waktu hidup kita ini benar, ya, maka saudara apapun menjadi ajaib. Ya. Saudara kalau tingkah lakunya benar, ya, saudara kita akan dipuji. Kita akan dipercaya perkara yang besar. Kita akan terus naik. Kita akan, saudara, mendadak menjadi orang-orang yang bahkan mungkin berdiri di hadapan raja-raja. Itu kata Alkitab. Kalau kita benar. Saudara benar itu dalam bereaksi. Benar dalam saudara bagaimana kita hidup. Benar dalam keluarga. Benar dalam bersikap. Keputusannya benar. Saudara cara ngitungnya benar. Main musiknya benar. Melayaninya benar. Dalam segala hal. Engkau tidak bisa disalahkan. Orang akan berkata, wow. Semua benar. Nah, kita ambil itu. Siapa yang mau benar? Dalam segala hal, saya mau. Yuk, kita mulai ambil. Nah, banyak orang tidak pernah detail. Saudara setiap kali saudara berkata, amin. Deklarasi surya kebenaran, amin. Tapi saudara gak pernah. Ya. Dan hari ini, khusus setelah perang.
kita mau dibenarkan. Ya. Pelan-pelan ya, saya mau supaya saudara menikmati semua. Nanti saya minta lagu basuh aku di dalam darahmu. Saudara mulai berurusan dengan iniquity kita. Ini yang pertama. Iniquity artinya kecenderungan kelemahan kita. Saudara, setiap orang punya iniquity. Ya. Artinya begini, ada yang kecenderungannya minder banget. Sampai mau ketemu ibu ini aja takut, saudara ya. Saudara, ada yang kelemahannya, saudara, pemarah. Ini iniquity. Ada yang gak tahu dari kecil. Ya. Saudara, setiap kali lihat perempuan, maaf kata saudara ya, selalu sudah terangsang. Saudara, bahkan dia pikirannya kotor. Jatuh dalam dosa masturbasi berkali-kali. Ini iniquity. Saudara, ada lagi saudara, kelemahan-kelemahan. Misalnya saudara, gak bisa belajar. Gak bisa konsentrasi yang kemarin saya terangkan. Ini termasuk semua iniquity. Saudara, dan pada waktu surya kebenaran, maka Tuhan mau bereskan kita. Sembuhkan kita. Tiba-tiba itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan kita, saudara, dibenarkan. Gak ada tuntutan lagi. Saudara, itu yang pertama. Tapi benar, surya kebenaran, benar. Ini yang kedua Pak, kutuk. Banyak orang gak tahu saudara. Bahwa kutuk itu dari 4 keturunan di atas kita. Jadi bayangin saudara ya, kita ini udah banyak salah, itu kena kutuk. Papa kita salah, kena kutuk lagi. Kakek kita salah, kena kutuk lagi. Saudara, di atas kakek kita, bapaknya kakek kita salah, kena kutuk lagi. Saudara bisa bayangkan betapa itu bisa membuat seseorang benar-benar lumpuh karena kutuk. Karena kutuk. Saya sudah melayani banyak sekali. Saudara, hari itu datang seseorang. Saudara, dan dia itu bangkrut habis. Padahal saudara, dia dulunya pada waktu dia itu ayahnya meninggal. Dia diwarisi saudara. Diwarisi sama ayahnya 2 rumah. Tetapi itu habis ludes. Saudara, dan saya duduk di situ. Saya doa, saya bilang Tuhan kasihan. Sampai jadi kayak pengemis. Ini kenapa? Saudara, dan Tuhan tiba-tiba bicara. Karena mereka tidak bayar perpuluhan. Ini kutuk baru kutuk dirinya, belum nenek moyang. Saudara ya, contoh pelan-pelan. Saudara, dan saya bilang, Tuhan bilang enggak bayar perpuluhan. Saya nanya, kamu enggak bayar perpuluhan? Dia bilang iya. Karena saya pikir itu zaman dulu. Itu zaman perjanjian lama. Dan saya bilang sama mereka, perjanjian lama itu perpuluhan itu paling ringan. Kalau perjanjian baru hitungnya 50%. Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis, kalau kamu punya 2 pakaian, 1 kasih ke Tuhan. Itu zamannya Yohanes Pembaptis. Kalau Yesus lebih lagi. Saudara, ada pemuda yang kaya. Dia bilang, Tuhan bagaimana supaya aku bisa mengikut engkau? Betul? Tuhan ngomong apa? Jual semuanya, ikut aku. Nah, sekarang kamu mau pilih yang mana? Saya bilang. Saya bisa terangkan banyak hal pakai ilmu, pakai ayat-ayat. Tapi ini pakai ayat yang paling gampang, yaitu apa? Ayat pelit. Saudara, mau perjanjian lama itu syarat 10%. Saudara, mau zaman Yohanes Pembaptis, zaman pembaharuan, transisi. Itu 50%. Saudara mau pakai zamannya Yesus. Saudara, hitungannya apa? 100%. Jual, ikut aku. Dan orangnya berkata, Bu, kalau gitu saya mending pilih yang pelit. Ya udah. Ya, 10% aja. Karena kalau 10% saja kamu tidak lakukan, kutuk jalan. Kutuk jalan. Sekali lagi, saudara, orang ini bertobat, nangis, minta ampun. Dan kemudian
Dia bilang begini, tapi saya nggak mungkin bayar perpuluhan. Sudah terlalu banyak. Dan saya sudah habis-habisan. Saya bilang ada hukum lain. Hukum pemutihan. Dan itulah dibenarkan. Tetapi engkau harus bawa apapun yang ada. Saudara, dan dia berkata, ada Bu masih beberapa emas. Saya bilang bawa apapun yang ada. Bawa ke tempat gadai. Dan kemudian semua uangnya kamu kasih ke Tuhan. Kamu kasih ke Tuhan. Itu pemutihan. Tidak bisa bayar semuanya yang lama. Tapi Tuhan lihat hatimu. Saudara, dan orang ini saudara bawa saudara. Emasnya itu semuanya ke tempat penggadaian. Saudara sampai di penggadaian lagi antre ini duduk. Ngobrol sama seseorang. Saudara, dan ini orang ngomong banyak. Dan tiba-tiba saudara, pada waktu dia menyerahkan. Saudara, dan dia terima uangnya. Saudara, dia baru berkata, Tuhan ini semua buat engkau. Baru ngomong begitu. Orang yang ngobrol sama dia langsung bilang begini. Ngomong-ngomong, kamu punya kerjaan gak? Dia bilang enggak. Dia bilang ikut saya. Saya dari tadi tertarik. Dia bilang ikut saya. Saya lagi butuh kepala pabrik. Dan setelah kamu kuasai nanti kamu pegang pabriknya. Saudara, itu singkat cerita saudara. Belum sampai uangnya sampai ke Tuhan. Belum nyampe. Uangnya baru dia bilang, Tuhan aku angkat. Ini buat engkau. Detik itu dia ditawari pekerjaan menguasai satu pabrik. Dan dalam satu hari saudara. Saudara, dia terima gaji awal. Dia dapat makan. Saudara, dan kemudian dia kuasai pabrik itu. Dan dia saudara benar-benar dipulihkan dalam segala perkara. Ini surya kebenaran. Hari ini saudara tidak bisa menjarah. Ya. Kalau saudara tidak mengerti bagaimana berurusan. Yang pertama saudara harus berurusan dengan iniquity-mu dan berkata, Tuhan lihat aku. Aku yang masih suka marah, suka bodoh, suka tell me apa jalan saudara. Semua omongin. Dan berkata cabut Tuhan. Maka dia surya kebenaran. Itu akan membereskan hidupmu. Saudara, yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara kutuk. Ini baru satu saudara ya. Saudara, bagaimana kita mendapat berkat jarahan sesudah kita perang. Saudara dibebaskan dari kutuk. Beresin. Ini baru kutuk yang kita. Nanti kutuk yang di atas. Ini saya cerita diri saya. Saudara, biar bagaimana. Saudara, opa saya. Ya, opa saya itu suka berzina saudara. Saudara, dan turun ke ayah saya. Ayah saya tidak pernah tahu bagaimana memutuskan kutuk hari itu. Ayah saya dibesarkan dari keluarga di GKI. Saudara, belum ngerti lah pelajaran memutuskan kutuk. Saudara, ayah saya berzina terus non-stop. Saudara. Dari sebelum menikah sampai sesudah menikah. Sebelum jadi hamba Tuhan. Terus berzina. Mata keranjang. Saudara, gak cukup sama satu perempuan. Saudara, mengerikan banget. Saudara, saya ini anaknya. Dan saya tahu. Saya ngomong belak-belakan saudara ya. Supaya saudara tahu bagaimana Tuhan bisa memutuskan. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan. Bagaimana Tuhan bisa melepaskan. Saudara, parahnya ayah saya. Saya tuh hari itu umur 3 tahun. Saya masih ingat sekali. Saya turun saudara malam-malam karena saya saudara ya bangun saudara. Tiba-tiba bangun malam turun dari ranjang saya keluar. Dan saya dapati ayah saya sedang berzina dengan pembantu. Saya tidak bisa lupa. Walaupun saya umur 3 tahun tetap aja ngerti. Nggak lucu. Ayah saya harusnya ciuman sama ibu saya. Bukan ciuman sama pembantu.
Jadi pada waktu saya anak umur 3 tahun lihat ayah saya ciuman sama bantu, saya bangun begini. Saya nangis, otomatis nangis, saya juga gak tahu kenapa saya nangis. Tapi otomatis hari itu saya turun air mata. Saudara, walaupun hari itu tiba-tiba ada suara yang berkata, berdoalah. Berdoa untuk ayahmu. Karena ayahmu juga punya kelemahan. Tapi saya mau bicara soal kutuk. Beberapa saat setelah saya lihat itu, saya nggak tahu, sejujurnya saya tidak tahu bagaimana kerjanya, ya. Tapi kutuk itu langsung masuk ke saya. Dan saya nggak ada yang ngajarin. Saya umur 3 tahun. Tiba-tiba saya masturbasi. Itu kutuk. Orang lain masturbasi mungkin umur 12 atau 20. Saya umur 3 tahun. Itu namanya kutuk. Kutuk. Tapi sekali lagi, saudara, pada waktu saya mengerti tentang kutuk, saya patahkan. Saya patahkan itu dan saya berkata, saya tidak akan jatuh dalam perzinahan. Saya akan masuk, saudara, dalam pernikahan, dalam kegadisan. Saya tidak akan bermain-main ke situ. Dan Tuhan benar-benar melepaskan saya. Tuhan benar-benar menyembuhkan saya. Ya, saya masuk, saudara, pernikahan dengan perawan. Saudara, sekali lagi, pada waktu kita berurusan dengan Tuhan, surya kebenaran itu menjadi bagian kita. Menjadi bagian kita. Nah, ini kutuk yang papah kita. Saudara, karena itu apapun yang ada dalam hidupmu. Kalau kita hari ini mau menjara, salah satunya jara kesembuhan. Dan saudara akan melihat bagaimana dalam hidupmu ada surya kebenaran. Surya kebenaran. Ada. Saudara, kalau saudara lihat di situ, setelah surya kebenaran, ya, maka saudara lihat, saudara, dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, artinya begini, tiba-tiba saudara menjadi sembuh secara jiwa, ekonomi, keluarga, semuanya saudara menjadi sembuh. Saya tinggal dengan keluarga yang dulu broken home. Jadi sebelum ayah saya dipulihkan, ayah saya itu tiap hari ribut sama ibu saya. Saudara, kalau ayah saya ribut, saya tahu, saudara, karena tiba-tiba ada ember melayang, saudara ya. Tiba-tiba ibu saya nangis, dan ibu saya itu kalau nggak pernah cerita, tetapi kalau dia mulai nyanyi, saudara ya, aku lelah berjalan dalam dunia yang fana, wah ribut pasti. Itu lagu minta mati artinya, saudara. Saudara, dan sekali lagi, pada waktu saya memutuskan itu, pada waktu orang tua saya memutuskan itu, saudara, mereka dipulihkan sampai jadi mesra banget. Saudara, tiba-tiba ayah dan ibu saya itu mesra banget. Kemana-mana berdua. Ayah saya yang gualaknya minta ampun pada waktu dia sembuh. Tiba-tiba mijitin ibu saya. Saudara, ya setiap kali nih, hari-hari nggak ada apa-apa ya. Saudara, ayah saya tuh gualaknya udah haleluya, puji Tuhan, saudara dulu. Tapi begitu dia sembuh, saudara, enggak ada apa-apa, hari biasa, dia tiba-tiba bilang begini, yang yuk belanja yuk. Dan kamu beli apa saja, biarkan saya jadi tukang bayar dan tukang bawa belanjaan. Percayalah, kalau saudara sudah menikah nanti, kalau suamimu begitu, engkau bahagia. Ya, kita harus doakan Pak Samuel begitu sama istrinya, karena belum. Kesembuhannya belum sampai ke sana. Saudara dan saudara tanya, itu kenapa bisa begitu? Karena sembuh semuanya. Saudara, ekonominya sembuh, hatinya sembuh, saudara karakternya sembuh, semua sembuh. Dan saudara nanti digandenglah ibu saya, dan ibu saya akan bisa 4-5 jam di mall. Apapun ditunjuk saudara sama ibu saya. Wah, itu bagus yang, itu bagus yang, saudara ya. Apapun bagus yang.
Saudara dan ayah saya dengan senyum berkata, ambil. Dan saudara dia bayar, saudara. Dia tenteng, dia tuntun, dia bayar. Nanti pulang itu bawa saudara satu keranjang. Saya nggak bisa bayangkan kalau Holmes juga sembuh dan melakukan itu. Tere pasti lebih bahagia lagi. Itu salah satu ciri daripada cowok sembuh, saudara. Karena kalau enggak begitu istrinya ngambil barang, nggak usah. Ya. Begitu ke mall aja ya, kalau Pak Samuel menurut feeling saya, dipeganglah istrinya erat-erat. Ayo cepat pulang. Nah. Ya saudara, kalau kita sembuh akan berbeda, akan berbeda. Ya. Dan hari ini Tuhan pengen kita sembuh, amin. Tuhan pengen kita sembuh. Sembuh ekonomi sampai enggak usah lagi ada batas. Saudara, apa aja belanja oke. Sembuh saudara. Dan ini baru berkat, satu berkat. Kalau saudara baca banyak berkat. Tapi terutama pagi hari ini saya mau saudara, setelah tadi perang menjarah. Menjarahnya apa? Biarkan surya kebenaran terbit. Hidupmu dibenarkan dalam segala aspek. Kamu sembuh. Ekonomimu sembuh. Hidupmu sembuh. Keluargamu sembuh. Karaktermu sembuh. Kau menikmati yang terbaik. Saudara, ujungnya apa? Berjingkrak-jingkrak. Artinya pesta dan bersukacita. Amin. Berjingkrak-jingkrak. Oke.